Guys, kalian semuanya mau ikut wawancara beasiswa atau wawancara kerja tapi masih bingung gimana cara jawab setiap pertanyaannya? So, tonton terus video ini sampai akhir. Oke, halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Guys, sebelum lanjut videonya, aku mau ngabarin kalau misalkan kalian mau beli buku-buku beasiswa, tips beasiswa, informasi beasiswa, dan sebagainya, langsung cek aja link di bawah karena semua bukunya udah aku punya. Makanya aku rekomendasiin buat kalian semuanya karena bukunya bagus-bagus banget dan harganya sangat terjangkau. Yuk cek linknya langsung di description box. Oke, di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman semuanya tentang salah satu metode untuk cara jawab pertanyaan dari setiap wawancara, baik itu wawancara beasiswa atau wawancara kerja. Jadi ini dua-duanya bisa apply banget. Jadi kalian bisa belajar satu hal tapi bisa diaplikasiin ke berbagai macam wawancara. Kalau misalkan kalian udah nonton trik untuk bikin esai, sebenarnya tipsnya itu sama, yaitu metodenya metode Star Story. Jadi kalau misalkan teman-teman udah nonton video yang di atas ini, teman-teman bisa skip untuk penjelasan aku mengenai tentang Star Story ini. Tapi kalau misalkan teman-teman belum nonton, coba deh tonton dulu bentar biar aku jelasin dulu Star Story itu apa sebelum nanti ke praktiknya. What? Nah, metode Star Story itu merupakan salah satu metode yang bisa kita pakai untuk solving problem apapun itu, baik itu misalkan di dalam esai ataupun teman-teman mau wawancara. Ini sebenarnya metode udah banyak orang yang tahu, tapi juga banyak orang yang nggak tahu. Nah, STAR ini bukan bintang, tapi ini merupakan rangkaian dari yang pertama, S-nya itu adalah situation, T-nya itu adalah task, A-nya itu action, dan R-nya itu result. Oke, bentar. Aku jelasin satu-satu. Dari S-nya dulu, yaitu situation. Nah, dalam part ini sebenarnya teman-teman ketika ditanya apapun ketika wawancara, itu teman-teman bisa jelasin dulu situasi teman-temannya itu seperti apa. Misalkan kalau teman-teman itu mau apply beasiswa X, nah teman-teman tuh harus liatin dulu background teman-teman itu apa, sampai kenapa teman-teman tuh mau daftar beasiswa ini. Kasih contoh kecilnya misalkan mungkin kayak gini. Kalau misalkan ada pewawancara yang bilang bahwa kenapa kamu layak untuk dapat beasiswa ini, atau misalkan ada pertanyaan lagi, kenapa misalkan kamu mau masuk universitas ini. Nah, itu bisa teman-teman jelasin dulu. Misalkan teman-teman jelasin background teman-teman bahwa di tempat teman-teman ini banyak misalkan orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris atau pendidikannya misalkan masih kurang, sehingga teman-teman ngambil kuliah tentang XXX yang nantinya kalau misalkan program ini nerima aku bisa mengimplementasikannya ke sana gitu. Jadi kayak dilihatin dulu programnya, jadi ada korelasi antara masalahnya apa dan teman-teman itu butuh apa, dan nanti inputnya itu mau apa gitu. Kedua, task. Nah, task ini itu sebenarnya kayak teman-teman tuh harus apa untuk tackle masalah-masalah tadi atau problem-problem yang memang mungkin teman-teman hadapi. Kayak misalkan tadi, kalau ada problem bahwa di lingkungan teman-teman, di desa teman-teman ini banyak yang nggak sekolah, banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, makanya berarti salah satu hal yang bisa tackle hal tersebut atau solving problem tersebut itu adalah bagaimana teman-teman misalkan buat sebuah komunitas atau membuat sebuah sekolah atau membuat mungkin sebuah perpustakaan untuk ngajarin mereka misalkan secara gratis. Itu kan yang udah ada di pikiran teman-teman gitu. Jadi teman-teman mikirin gimana caranya untuk solving problem-problem itu yang ada. Baru yang ketiga adalah action. Nah, teman-teman tinggal action, tinggal lakuin apa yang udah teman-teman pikirin tadi di dalam suatu tasknya. Kalau di dalam suatu tasknya itu bilang bahwa misalkan teman-teman itu mau bikin sebuah komunitas yang fokus di ngembangin bahasa Inggris untuk underprivileged students atau underprivileged society gitu, itu teman-teman bisa langsung eksekusi gitu. Misalkan pengeksekusiannya dengan cara teman-teman bikin mini perpustakaan, terus ngajak beberapa volunteer untuk datang, terus misalkan kerjasama dengan NGO setempat atau misalkan pemerintah setempat untuk sama-sama ngembangin program ini. Nah, baru yang terakhir, R-nya itu adalah result.
Nah, result ini adalah hasil dari action yang udah teman-teman lakuin. Nah, kalau misalkan teman-teman udah ngelakuin ini, misalkan katakanlah 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan mungkin 1 tahun, itu pasti ada yang namanya hasil dari program yang udah teman-teman jalanin. Nah, hasilnya ini sebenarnya terserah takaran ukurannya tuh mau gimana. Misalkan kalau orang bisa bahasa Inggris, mungkin teman-teman bisa bilang bahwa di programnya ini menyelenggarakan sebuah exam, dan di exam itu mereka misalkan dapat nilai 105 orang, 95 orang misalkan. Nah, itu misalkan kadar kesuksesan teman-teman kayak gitu, itu bisa disebutin di resultnya juga. Nah, metode ini berguna banget sebenarnya ketika kalian itu wawancara, baik itu wawancara beasiswa maupun wawancara kerja. Oke, bentar, aku sedikit contohin kalau misalkan ada sebuah interview beasiswa ke teman-teman semuanya dengan pertanyaan misalkan kenapa kamu memilih beasiswa ini, dan teman-teman rangkain lewat Star Story ini. Tapi again, kalau misalkan lewat Star Story ini sebenarnya nggak harus detail banget. Jadi pokoknya ambil poin-poin pentingnya di setiap poin STAR-nya itu. Jadi gak usah detail banget, karena kalau semakin detail atau bahkan nanti semakin lama mungkin wawancaranya bakalan bosen juga gitu. Kenapa kamu mau daftar beasiswa ini? Karena saya melihat bahwa beasiswa ini fokus ke bidang pendidikan, khususnya bidang pengembangan bahasa. Dan di daerah saya itu banyak sekali masyarakat dan juga siswa yang dia itu tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup. Padahal desa tersebut merupakan desa wisata yang sering didatangi oleh orang-orang asing. Dan berdasarkan data yang saya dapatkan, bahwa desa XXX itu merupakan desa terbanyak dengan pengunjung wisata asing di Indonesia. Jadi saya rasa ketika mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mereka, itu bisa menjadi momentum untuk meningkatkan perekonomian di desa ini. Makanya hal pertama yang ingin saya lakukan adalah menciptakan sebuah komunitas untuk bagaimana mengembangkan kemampuan bahasa Inggris ini dengan mendatangkan berbagai volunteer dari berbagai daerah yang mereka memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup, dan kita memberikan buku-buku bahasa Inggris secara gratis kepada masyarakat yang sistemnya itu adalah semi perpustakaan. Yang setiap minggu kita akan belajar 1-2 kali untuk bahasa Inggris praktik, dan kita akan memberikan beberapa tugas ke masyarakat ataupun ke siswa untuk mengembangkan bahasa Inggrisnya. Tapi fokus kita di sini adalah bagaimana untuk mengembangkan bahasa Inggris mereka untuk meningkatkan pariwisata yang ada di desa wisata ini. Nah, setelah sebulan kita melakukan hal tersebut, ternyata dampaknya sangat bagus. Wisatawan asing, berdasarkan survei kita, mereka sangat bangga karena merasa tertolong dengan kemampuan bahasa Inggris masyarakat, dan perekonomian semakin meningkat dengan adanya kenaikan setiap bulan dari datangnya wisatawan asing ke desa wisata ini, dan beberapa aspek lain yang tentunya membawa dampak baik untuk desa wisata dan juga masyarakatnya. Untuk itu, saya percaya bahwa dengan saya diterima beasiswa ini, saya akan mampu untuk membantu masyarakat dan juga mengimplementasikan ilmu yang saya punya dari beasiswa ini untuk mengembangkan pariwisata di desa saya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kelihatan masalahnya itu ada, terus teman-teman itu ngapain, dan hasil dari yang udah teman-teman lakuin itu apa, sehingga bahasanya tuh memang pemberi beasiswa tuh layak untuk ngasih ke kalian semuanya. Oke, thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Semoga bermanfaat videonya dan bisa dipraktekin juga. Kalau misalkan kalian nanti ada wawancara beasiswa dan misalkan lolos, please let me know. Dan kalau misalkan kalian mau nanya-nanya juga, silahkan tanya di kolom komentar atau langsung kunjungin aja Instagram aku, tanya di DM, aku pasti respon dan juga usahain untuk respon kalian. Thank you so much, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you next time. Goodbye.